Ngabuburit sambil berburu batik tulis lokasi di Ngawi, tak banyak yang mengenal kalau Ngawi punya batik tulis yang juga dikenal dunia, yaitu London, Korea, Jepang, dengan motif yang bervariasi. Bicara Ngawi, alangkah bagusnya saya kasih cerita sedikit tentang kota satu ini dan perjalanan batiknya. Kata Ngawi berasal dari kata Awi bahasa Sanskerta yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata ang sehingga menjadi Ngawi. Dulu Ngawi banyak terdapat pohon bambu. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat yang dikaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu. Kali Tempuk merupakan pertemuan antara Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun di mana diketemukannya situs manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain terkenal akan Museum Trinil dan Benteng Pendem, di Ngawi terdapat Alas Ketonggo atau Alas Rigati sehingga Kabupaten Ngawi mendapati predikat sebagai daerah pusaka. Karena tempat ini ada hubungan histori sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Karena kekasan dan kekayaan alam Kabupaten Ngawi inilah membuat M.E. Budi Siwier yang tinggal di Dusun Mungut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, terinspirasi untuk memperkenalkan karya batiknya yang sekaligus sebagai pelopor batik tulis dengan motif khas Kabupaten Ngawi. Ia tidak memiliki keahlian membatik yang diturunkan dari orang tuanya. Widi membatik dari proses belajar. Dimulailah mempelajari batik dan Gayung pun bersambut. Ada saudara yang menawari untuk mempelajari kursus batik mulai dari awal sampai finishing. Selain itu, Siwi juga mencari informasi dan referensi tentang batik di internet. Dari situ diperoleh pengetahuan tentang batik tulis, mulai dari motif, corak pewarnaan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan batik tulis. Bahkan, Siwi juga mengeksplorasi tentang berbagai hal yang menjadi ciri khas Ngawi, salah satunya situs Purbakala Trinil dengan didampingi oleh anak dan suaminya serta seorang teman yang bekerja di bidang seni rupa mendatangi Museum Trinil dan mempelajari hal-hal yang ada dan yang bisa diangkat menjadi motif batik. Dengan mempelajari dari berbagai sumber dan literatur dengan seksama, Siwi berkesimpulan ternyata sampai saat ini ternyata belum ada motif batik yang diangkat dan menjadi ciri khas Kabupaten Ngawi. Setelah belajar selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya Siwi memutuskan untuk membuat dan mengangkat batik tulis dengan ciri khas Kabupaten Ngawi, yaitu desain batik dengan motif manusia purba atau trinil, padi, pohon jati, bambu, kali Tempuk atau pertemuan 2 sungai besar yaitu Bengawan Solo dan Kali Madiun, Gading, dan Tugu Kartonyono. Motif pertama kali adalah batik khas Ngawi, yakni dengan mengkombinasikan motif manusia purba trinil, bambu, dan kali Tempuk. Alasan Siwi membuat motif batik tulis khas Ngawi dengan motif bambu karena Ngawi berasal dari kata Awi yang artinya bambu. Selain bambu juga motif trinil. Siwi menjelaskan bahwa situs Purbakala Trinil sudah dikenal di dunia, maka dari brand image batik Trinil akan mudah dikenal orang dan berkembang ke Gading, dan sekarang yang paling dicari motif Tugu Kartonyono. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian menyelenggarakan lomba desain batik tulis khas Ngawi.
Siwi pun ikut lomba desain batik dan berhasil karyanya mendapat juara 1 dengan motif manusia purba trinil, bambu, dan kali tempuk, dan diberi nama batik motif juara 1. Selain itu juga mendapat juara 3 dengan motif jati aking. Berbicara motif, ia sudah menciptakan lebih dari 80 motif khas Ngawi, baik itu motif-motif batik tulis yang khusus hanya untuk koleksi, maupun motif-motif batik tulis campuran. Berikut nama jenis batik dan keragaman pola serta motif karya Widi. 1. Benteng pendem. Mengaplikasikan kekokohan benteng pendem dengan motif batik sehingga tercipta motif benteng pendem 1 dan 2. 2. Ngawi yang bermakna bambu. Melahirkan motif bambu jati abang, bambu rebung 1, bambu trinil 1, pring gading. 3. Perkebunan dan pertanian. Dengan keragaman hasil perkebunan menelurkan motif kedelai, melon khas Ngawi, jati aking, padi mendung, padi sawah, teh jamus, teh pucuk, mawar, dan kupu-kupu. 4. Kali tempuk. Pertemuan dua bengawan yang melintas di Kabupaten Ngawi tercipta motif kali tempuk 1 dan 2. 5. Trinil. Bagian sejarah peradaban umat manusia ada di sini. Motif Pithecanthropus erectus, trinil beledak, trinil 2, parang trinil, perang antar suku, lereng ceplok trinil, Ngawi Joyo 1 dan 2, lereng gading, nomaden. Bahkan untuk motif-motif tertentu, Widi menceritakan bahwa motif tersebut ada pola atau alur cerita seperti yang dibuat oleh anaknya yang nomor 1. Memang pintar menggambar. Widi Nugraha Batik, demikian label yang diberikan untuk branding batiknya. Dari setiap batik tulis yang dihasilkan diberi inisial WN, singkatan dari Widi Nugraha. Bersama putra tercintanya, Nugroho, berkomitmen untuk terus membuat batik tulis dengan nuansa asli khas Ngawi. Sebenarnya di Kabupaten Ngawi sendiri sudah ada perajin Ngawi yang cukup lama yang berdiri sekitar tahun 1990-an, yaitu Batik Sidomulyo, tepatnya di Sukorejo, Banyubiru, Kabupaten Ngawi, sebagaimana dituturkan oleh Siwi. Namun yang membedakan dengan batiknya, Batik Sidomulyo Banyubiru merupakan batik tulis dengan motif-motif klasik atau motif lama yang berkiblat pada batik Solo dan Surakarta dengan motif gringsing, sidomukti, parang, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, dalam pengerjaan batik tulisnya, Siwi dengan memberdayakan pembatik di sekitar desanya. Dengan dibantu anaknya, tenaga pembatiknya diberi pendidikan dan pelatihan khusus dengan cara intensif sehingga hasilnya yang lebih bagus. Ia tidak mengharuskan batiknya harus dikejar di bengkel batiknya. Oke, sekian dulu cerita singkat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.